Di sebuah sekolah menengah atas, terdapat sekumpulan siswa dan siswi dari kalangan atas. Para siswa, siswi yang suka sekali merendahkan siswa kalangan rendah. Gara, Aga, Devan, Nata, Tera, dan Zea berjalan menyusuri koridor untuk menuju ke kantin. Tujuan mereka ke kantin untuk merundung siswi yang bernama Lulu. Culun, masih berani ya lo makan di kantin? Sadar gak sih, lo itu gak cocok makan di kantin yang elit ini dengan standar muka lo itu. Mau gua make upin gak lo? Biar muka lo gak culun-culun amat. Tanpa mendengar persetujuan dari Lulu, Nata pun mengoleskan lip tint secara acak ke bibir Lulu. Nah, gini kan enak liatnya. Lalu, Tera pun juga ikut menumpahkan kuah makanan ke pakaian Lulu. Ups, sorry. Mending sekarang lo beliin gue es jeruk, gue haus. Lulu pun pergi membeli minuman untuk Zea. Duh, lama amat sih disuruh beli gituan doang. Nih minumnya. Lah, kok ini sih? Kan gue mintanya es teh. Bukannya tadi minta es jeruk ya? Berani-beraninya ya lo ngelawan. Udahlah, haus gue udah hilang. Ayo dah cabut. Mereka berenam meninggalkan Lulu yang hanya pasrah di bangku kantin. Setelah dari kantin, Zea dan kelima temannya sedang berada di kelas sembari berbincang. Ayo, nanti kita pulang sekolah nongki bentar. Gas aja gue mah. Ayo, lo J, ikut kan? Lihat nanti ya. Kenapa lo? Lagi gak punya duit ya? Hahaha. Soto banget deh lo, Gar. Iya dah, gue ikut. Kalau gitu gue mau ke toilet dulu. Saat Zea di toilet, dia sangat bingung. Teman-temannya mengajak ia bermain, tetapi uangnya tidak memadai. Duh, gimana ya? Gue lagi gak punya duit, malah diajak main. Oh iya, gue minta ibu aja deh. Setelah itu, Zea keluar dari toilet dan kembali berkumpul dengan kelima temannya. Nanti kalian pergi duluan aja. Gue nyusul, soalnya ada urusan. Di sisi lain, Zea pergi ke pasar tradisional untuk menghampiri wanita parubaya. Bu, aku minta duit. Mau main sama temen. Kalau aku gak ikut, bakal malu dong. Wanita parubaya itu pun menatap Zea dengan tatapan yang sendu. Ibu lagi nggak ada uang. Jualan ibu juga lagi sepi. Jadi ibu nggak bisa kasih kamu uang sekarang. Allah, ibu itu bohong kan? Ibu itu punya duit, cuma gak mau ngasih aja. Mana sini? Setelah mengatakan itu, Zea membongkar tas ibunya yang bernama Sri. Sri yang diperlakukan seperti itu hanya bisa terdiam tanpa melakukan apa-apa. Nah, ini ada. Kalau gitu aku mau pergi main dulu. Ibu-ibu di sekitar yang melihat perilaku Zea pun berbisik-bisik. Lihat tuh Bu, anaknya jahat banget ya. Masa uang ibunya diambil gitu aja? Ya jahat banget. Lagian ibunya diam aja. Kalau saya yang jadi ibunya, udah saya usir tuh dari rumah. Zea yang pergi bermain bersama teman-temannya sedang bercanda dan mengobrol ringan. Kalian tahu? Katanya ada anak sekolah sebelah yang pura-pura jadi orang kaya, padahal mah miskin banget. Masa sih? Parah banget. Iya, Ter, beneran. Terus karena itu juga dia dijauhin sama teman-temannya. Ajarlah dijauhin. Kalau gue dibohongin kayak gitu juga bakal jauhin orang itu. Gue harap di pertemanan kita nggak ada kebohongan kayak gitu ya. Zea hanya menyimak obrolan mereka tanpa ikut menimbrung. Duh, kalau gue ketahuan gimana ya? Rese banget sih. Pokoknya mereka jangan sampai tahu. Hari-hari pun berlalu.
Mereka masing-masing menjalankan aktivitas mereka sebagaimana mestinya. Sampai di mana Tera kembali mengajak teman-temannya untuk bermain. Ayo nongki lagi. Duh, gue gak bisa, gue lagi buru-buru nih. Cabut dulu ya. Setelah beberapa kali Zea menolak ajakan teman-temannya, mereka mulai merasa aneh dengan sikap Zea yang biasanya tidak pernah menolak ajakan teman-temannya untuk bermain. Lo ada yang ngerasa aneh gak sih sama si Zea? Iya, gue juga ngerasa aneh karena dia selalu nolak main loh. Terus juga, kenapa dia suka buru-buru pulang ya? Kalau gitu kita ikutin Zea pulang aja. Lihat dia mau kemana. Tera dan Nata pun memutuskan untuk mengikuti Zea sepulang sekolah. Loh, itu ngapain Zea ke pasar ginian? Di sisi lain, Zea sedang menggerutu kepada ibunya. Ih, ibu kenapa sih suruh aku bantu jualan di pasar? Manis banget lagi. Hah? Ibunya Zea tukang sayur di pasar? Ih, gak nyangka banget. Ter, fotoin aja. Setelah memfoto Zea, Tera dan Nata pun pergi menuju tempat di mana teman-teman yang berada untuk memberitahu semuanya. Guys, ternyata ibunya Zea itu cuma tukang sayur di pasar. Lihat nih buktinya. Dia ngakunya mah anak orang kaya, padahal anak tukang sayur. Besok kita tanya langsung aja ke si Zea. Keesokan harinya ketika Zea tiba di sekolah, selama ia berjalan menyusuri koridor, Zea merasa banyak tatapan yang tak mengenakan dari semua mata yang tertuju padanya. Lihat tuh, katanya anak orang kaya, taunya anak tukang sayur. Kalau gue jadi dia sih malu. Ih, meresahkan banget orang kayak gitu. Nggak tahu malu banget, masih berani nunjukin muka sok kayanya di sini. Bisa-bisanya dia ngebully orang miskin, tapi dia sendiri miskin. Nggak sadar diri banget. Ih, najis. Maksud lo bilang gitu apa? Lo nanya maksud gue, masih nggak sadar sama kelakuan lo itu. Dasar anak tukang sayur. Zea terkejut. Setelah itu, ia meninggalkan Ida tanpa membalas perkataannya sebelum ia merasa lebih malu lagi. Sial, kenapa semuanya jadi kebongkar gini? Sesampainya Zea di kelas, teman-temannya pun menghampiri ia. Woi Ze, lo pura-pura jadi anak orang kaya kan? Ngaku deh lo. Apa sih gosok fitnah di kalian? Buktinya mana? Fitnah? Gue ada buktinya. Lo itu udah ketahuan miskin, masih aja banyak alasan. Kalau kita dari awal udah tahu lo orang miskin, nggak akan mau dia temenan sama orang kaya lo. Nggak nyangka gue bisa punya teman kayak lo, Zi. Dasar, penipu lo. Zea pun mengambil dan membereskan barangnya satu persatu dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Ia pergi meninggalkan sekolah. Tidak peduli apa yang akan selanjutnya terjadi. Ia pergi untuk menemui ibunya di pasar. Di sisi lain, Bu, beli sayurnya dong, tapi yang fresh ya. Tapi Mbok, lihat nih, udah pada layu sayurnya. Nggak jadi deh belinya, masa layu semua nih sayur-sayurnya. Gimana sih, kayak nggak niat jualan aja. Ini sayurnya masih bagus-bagus loh. Kalau nggak mau beli, nggak usah julid lah, Bu. setelah Zea sampai di pasar, orang-orang di sekitarnya menatap ia termasuk para pembeli itu. Bu, kenapa sih aku harus lahir jadi anak ibu? Seharusnya aku nggak lahir di keluarga ini. Aku malu, Bu, jadi anak ibu. Aku diejek sama teman-teman karena ibu cuma kerja sebagai tukang sayur. Aku malu, Bu. Zea membentak Sri sambil mengacak-acak semua jualan ibunya. Setelah itu, Zea pergi meninggalkan ibunya. Sampai di mana, tiba-tiba Sri memegang dadanya yang terasa sakit dan sesak. Setelah itu, Sri jatuh pingsan. Orang-orang sekitar terkejut dan segera menolong Sri. Lihat cinta mana yang tak
Karena Zea tidak pernah kembali ke rumahnya dan hilang kabar berhari-hari setelah kejadian itu, data kehadirannya pun berturut-turut terisi dengan Alfa. Sampai di mana guru Zea menanyakan keadaannya kepada teman-temannya. Nata, Tera, kalian tahu Zia ada di mana? Enggak, Bu. Terakhir kita lihat pas dia lagi berantem sama kita, Bu. Kalian berantem? Sebabnya apa? Kami berantem karena Zea yang bohong tentang pekerjaan ibunya. Zia sudah alfa selama berhari-hari. Dia juga pasti belum tahu bahwa ibunya sudah meninggal. Tolong kalian bantu ibu cari Zia ya. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya Zea ditemukan. Zia! Kalian ngapain? Zia, akhirnya kamu ketemu. Ibu mau kasih tahu tentang keadaan ibu kamu. Kalian ngapain kesini? Kalau cuma mau bahas ibu yang bikin aku malu. Zia, kamu nggak boleh gitu. Ibu kamu bekerja keras selama ini buat penyekolah kamu. Tapi kenapa kamu harus malu sama pekerjaan ibu kamu sendiri? Asal kamu tahu, Zia, ibu kamu udah meninggal. Ibu kamu meninggal setelah kamu tinggal pergi, Zia. Hah? Meninggal? Ibu pasti cuma bohong kan? Biar saya mau pulang ke rumah. Ibu nggak bohong, Zia. Zea pun mulai merasa sesak di dadanya. Matanya mulai memanas. Bagaimana bisa ia tidak menemani ibunya di saat ibunya sendiri pulang untuk ke rumah yang sesungguhnya? Ia merasa sangat sesak. Pandangannya pun mengabur. Egonya yang setinggi langit itu pun runtuh. Zea dibawa ke rumahnya untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Setelah itu, ia bersama guru dan kerabatnya mengunjungi makam ibunya. Zea bersimpuh di samping gundukan tanah makam, menangis tanpa memperdulikan sekitarnya. Bu, maafin Zea ya, Bu. Zea nyesel gak mau ngakuin ibu sebagai ibu Zea. Zea minta maaf, Bu. Setelah itu, teman-teman Zea juga datang untuk meminta maaf kepada Zea. Ze, kita minta maaf ya udah jahat sama kamu. Kita minta maaf banget ya, Ze. Gak apa-apa, aku juga minta maaf karena udah bohongin kalian selama ini. Akhirnya, mereka semua bisa mengalahkan ego pada diri mereka masing-masing. Mereka bisa saling memaafkan.